Keren, Filipina akan tiru kebijakan Indonesia menangani pandemi, masih teriak lockdown, ditulis oleh Joy Putra dari siwa.com. Masa pandemi COVID-19 masih membayangi dunia. Beberapa negara masih menghadapi lonjakan kasus penularan dan beberapa negara kini mulai melandai kurva penularannya. Setiap negara memperlakukan kebijakan sendiri untuk mengatasi masa pandemi. Ada yang melakukan kebijakan pembatasan total atau lockdown maupun semi-lockdown. Semua itu tergantung seberapa tinggi kasus penularan yang terjadi di negara tersebut. Pada negara-negara tetangga, kebijakan lockdown telah berjalan selama masa pandemi, sebut saja seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, dan Australia. Namun dengan kebijakan lockdown yang telah ditetapkan, masih saja tidak efektif menurunkan kasus penularan COVID-19. Malaysia yang ketika awal pandemi tahun lalu dipuji oleh banyak negara karena penanganan yang baik, kini justru berbalik. Negeri jiran itu masih dilanda gelombang pandemi yang cukup signifikan. Selama sepekan terakhir, Malaysia masih melaporkan jumlah kasus di atas 18.000 per hari. Untuk itulah Malaysia iri dengan keberhasilan Indonesia menekan laju angka penularan virus corona. Negara terdekat tersebut bertanya-tanya mengenai penanganan COVID-19. Pasalnya Indonesia mampu menekan kasus positif COVID-19 dengan cepat. Padahal populasi Indonesia lebih banyak dibanding dengan populasi di Malaysia. Kita tentunya bersyukur bahwa kebijakan yang diberikan pemerintahan Jokowi menjadi perhatian yang positif bagi negara lain. Pemerintah sudah tepat memperlakukan PPKM darurat terutama untuk Jawa dan Bali, karena kita tahu kasus terbanyak dari penularan virus corona datang dari pulau ini. Meskipun ada penolakan dan protes dari warga masyarakat, PPKM tetap berlanjut. Masih ingat di benak kita ketika 2 minggu pertama di bulan Juli diberlakukan PPKM darurat, banyak masyarakat menjerit karena sulitnya mencari nafkah bagi perekonomian keluarga. Di mana saat itu kasus penularan merupakan titik tertinggi Indonesia dihantam gelombang pandemi. Pemberlakuan PPKM darurat dirasakan seperti lockdown. Masyarakat total dibatasi, perusahaan non-esensial ditutup sementara, para pekerja informal sulit mendapatkan uang, pun dengan pedagang dan usaha kecil lainnya. Namun, kebijakan PPKM darurat bisa mengatasi penyebaran virus corona. Bagi saya, kebijakan tersebut cukup efektif walaupun gelombang penolakan sangat masif digaungkan, terutama dari para pihak oposisi yang memprovokasi kebijakan tersebut. Dan ternyata kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia mendapatkan sorotan yang positif. Negara tetangga yakni Filipina ingin meniru kebijakan pemerintah ini. Filipina yang kasus penularan COVID-19 masih tinggi telah menyerah dan kewalahan menangani keadaan pandemi di negara itu. Padahal negara tersebut telah berkali-kali memperlakukan lockdown total, namun tidak efektif menekan penyebaran virus corona. Menurut saya, kebijakan lockdown tidak memastikan kasus penularan menjadi menurun. Sudah banyak contoh negara yang melakukan lockdown tetapi cara tersebut tidak efektif. Bahkan kebijakan lockdown bisa menimbulkan masalah baru yakni pada sisi perekonomian negara. Mungkin bagi negara maju memperlakukan lockdown tidak akan mengganggu perekonomian rakyat lantaran diberikan bantuan sosial atau stimulus ekonomi. Bagaimana dengan negara berkembang seperti Filipina? Pastinya rakyat akan menjerit karena susah untuk mencari penghasilan dikarenakan pembatasan total. Untuk itulah kini Filipina mengadopsi kebijakan pemerintah Indonesia. Pemerintah Filipina akan mencabut kebijakan lockdown karena kekhawatiran ekonomi di negara itu kian terpuruk. Untuk mengganti kebijakan lockdown total, Filipina akan uji coba lockdown lokal atau pembatasan beberapa kegiatan masyarakat untuk membangkitkan kembali perekonomian. Artinya pembatasan tersebut akan mirip dengan kebijakan yang dilakukan di Indonesia seperti PSBB ataupun PPKM. Menurut saya langkah ini lebih tepat karena pemerintah bisa menekan angka penularan COVID-19 namun tidak berdampak pada peningkatan perekonomian negara. Dan saya baru menyadari bahwa kebijakan Jokowi dalam menghadapi pandemi adalah keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, sehingga Indonesia tidak jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam pada perekonomian negara ini. Negara-negara lain saja mengakui bahwa Indonesia mampu menekan laju angka positif COVID-19. Selain itu, Indonesia juga bisa mengatasi krisis ekonomi yang disebabkan karena masa pandemi yang belum berakhir. Sebab bagi saya, hanya oposisi yang cemburu melihat kinerja pemerintah yang sudah berupaya membuat Indonesia bangkit dari masalah kesehatan dan ekonomi. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Jokowi bikin Malaysia tercengang, 30 juta versus 270,20 juta jiwa. Ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com. Negara Malaysia melalui politisi bernama Lim Kit Siang tersebut mempertanyakan kunci keberhasilan Indonesia yang membuat kasus corona kembali menurun. Sementara di Malaysia, jumlah kasus corona di rumah sakit penanganan COVID-19 terbilang masih tinggi. Seperti diketahui, Malaysia berpenduduk 30 juta jiwa, sedang Indonesia 270,20 juta jiwa. Tentu cukup membuat geleng-geleng kepala Malaysia.
Semestinya potensi kasus aktif corona di Indonesia jauh lebih tinggi, tapi faktanya tidaklah demikian. Direktur Jenderal Kesehatan Malaysia Nur Hisham Abdullah mengungkapkan tingkat hunian ICU pada 4 September 2021 lalu secara keseluruhan mencapai 86%. Dua negara bagian yang kapasitasnya hampir penuh yaitu Selangor dan Johor. Sebagai perbandingan, jika dilihat dari perbandingan kasus aktif corona, jumlah kasus aktif di Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dan berikut perbandingan kasus aktif corona di Malaysia dan Indonesia dalam sepekan terakhir. Kasus aktif Malaysia 5 September 2021 255.789 kasus, 4 September 256.302 kasus, 3 September 259.189 kasus, 2 September 262.540 kasus, 1 September 265.274 kasus, 31 Agustus 2021 267.863 kasus, dan 30 Agustus 2021 265.713 kasus. Sedangkan kasus aktif di Indonesia mulai dari 5 September 2021 sebanyak 155.519 kasus, 4 September 160.699 kasus, 3 September 168.317 kasus, 2 September 176.638 kasus, 1 September 189.571 kasus, 31 Agustus 2021 196.281 kasus, dan 30 Agustus 2021 260 kasus. Kebijakan yang diperlakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan jurus PSBB kemudian menjadi PPKM menjadi salah satu faktor terbesar menjadikan penyebaran virus ini relatif cukup dapat dijinakan. Tapi anehnya keberhasilan pemerintah ini dipandang oleh sebagian masyarakat gagal. Buat saya, mereka hanya melihat dari kacamata yang sempit dan tidak mau melihatnya secara komprehensif. Sedang negara lain saja berdecak kagum atas prestasi pemerintahan Jokowi, itu sebuah fakta. Tapi apa kata sebagian masyarakat kita dan elit politisi oposisi? Ya Sami Mawon masih nyinyir bak kumpulan orang-orang pandir. Kebijakan pemerintahan Jokowi tentu tidak bisa dipandang sukses besar, tapi minimal cukup berhasil sejauh ini. Kita semua pasti ingat bagaimana sebagian rakyat menghujat sedemikian rupa saat PPKM diberlakukan hingga berlanjut sekian lamanya. Padahal semua itu demi kebaikan bersama. Pemerintah tentu sudah mengkajinya secara mendalam. Sejak awal Jokowi tak mau terapkan lockdown secara total. Jika mata dan otak kita melihat data dan fakta di atas perbandingan antara Malaysia dan Indonesia, seharusnya mengakui para pemimpin kita memiliki kecakapan di atas rata-rata. Bayangkan, jumlah penduduk yang 30 juta jiwa dibandingkan dengan yang 270,20 juta jiwa. Seharusnya secara akal sehat negara kita, Indonesia, jauh lebih rentan dan tinggi penularannya dan sulit dikendalikan. Tapi faktanya tidaklah demikian jika dibanding Malaysia. Program ambisius Jokowi agar rakyat Indonesia segera vaksin dengan jumlah 2 juta jiwa sehari menjadi salah satu kekuatan instingnya yang tajam. Saat negara lain masih dipusingkan dengan corona yang relatif tinggi, setidaknya Indonesia sudah sedikit bernafas lega karena ada tren turun. Tipikal penduduk kita ini sebagian besar memang susah untuk sekedar bersyukur atas kondisi. Entah yang selalu menjadi tolak ukur adalah diri sendiri yang memang pengeluh lalu bertemu atau berkumpul dengan pribadi yang juga sama-sama pengeluh. Akhirnya kumpulan pengeluh membuat sebuah kesimpulan bahwa pemerintah telah gagal. Lantas secara serempak membuat status-status negatif di akun sosial media mereka. Sulitnya mengajak mereka melihat segala sesuatu secara komprehensif, tapi mereka lebih suka melihat yang nyelempit. Sehingga sudut pandangnya menjadi dikit lalu minta perhatian dengan cara menjerit-jerit. Rasa benci sudah begitu mendarah daging, tapi yang bikin tertawa, mereka pula yang paling terdepan suka nanyain bantuan sosial kapan turun. Suka tebar kebencian tapi bansos number one. Nah, jika para politisi Malaysia saja dibuat tercengang oleh Jokowi dan jajarannya, bagaimana dengan mereka yang suka tebar kebencian?